Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan, masih meneruskan materi sebelumnya tentang jenis-jenis sistem informasi. Kita akan lanjutkan dengan sistem informasi berikutnya, yaitu sistem informasi manufaktur. Perlu kita ketahui dulu bahwa SIM itu ada dua kepanjangan ya. SIM yang pertama adalah sistem informasi manufaktur, yang kedua adalah SIM sistem informasi manajemen, sehingga nanti melihat konteksnya dulu ketika nanti SIM itu sebagai apa gitu ya. Sistem informasi manufaktur yaitu sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan, meliputi perencanaan maupun pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan, atau produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, ini simulasi ini adalah berkaitan dengan proses produksi, proses untuk pengubahan dari bahan baku raw material sampai dengan produk itu dihasilkan. Nah, sistem simulasi ini mengolah data mentah, profil vendor, supplier, jadwal produksi, dan lain sebagainya. Kemudian secara bahkan bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu sistem input di dalam sistem informasi manufaktur itu kurang lebih terdiri seperti berikut ini. Ini hanya gambar global ya, tapi nanti ketika kita di lapangan bisa menyesuaikan, yaitu yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, sistem rekayasa industri, dan subsistem intelijen manufaktur. Ini menjadi input masuk ke dalam database, di sana diolah kemudian menjadi outputnya dalam bentuk subsistem produksi, bisa jadwal ya, kemudian subsistem inventory, keberadaan ataupun ketersediaan bahan, subsistem kualitas, bisa ke quality control, kemudian dan subsistem biaya atau pengadaan ataupun penjualan. Nah, terus kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu sistem informasi manufaktur ini mendapatkan inputing dari bengkel, inspeksi, dan perintah kerja, kemudian diolah di sistem ini menjadi beberapa hal berikut: penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan baku, perencanaan kebutuhan kapasitas, engineering, produktivitas, dan lain sebagainya, yang semuanya terkait dengan proses produksi atau manufaktur. Nah, ini kemudian jadi bahan report atau laporan ke dalam sistem perencanaan manufaktur, rencana produksinya berapa, perencanaan tenaga kerjanya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang ini juga nanti akan memberikan input lagi, outputnya sini akan menjadi input lagi untuk pengolahan yang ada di pengendalian manufaktur seperti itu, sehingga semuanya itu nanti akan saling terkait ya, sehingga di mata kuliah kita itu ada dikenal dengan perencanaan dan pengendalian produksi. Kebetulan saya beberapa tahun ini juga ikut ngajar. Kita lanjutkan. Istilah lain sistem informasi manufaktur adalah ROP, reorder point, yaitu informasi yang digunakan untuk menentukan kapan akan pesan dan berapa banyak. Kemudian MRP, Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan bahan baku. Kemudian MRP 2, Just in Time, dan CIM, Computer Integrated Manufacture. Implementasi SIM itu lebih untuk menyederhanakan proses produksi, perancangan produk, dan pengorganisasian pabrik, mengotomasikan proses-proses produksi dan fungsi-fungsi bisnisnya, kemudian mengintegrasikan seluruh proses produksi dan pendukungnya ya. Karena ini berfungsi untuk mengotomasi, mengefisienkan, bahwa fungsi dari sistem informasi adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan, mengotomatisasikan, mengolah data numerik sehingga menghasilkan produk-produk, informasi-informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Kemudian ke bagannya, nah
ini kalau kita lihat Computer Integrated Manufacturing itu mendapatkan input dan output dari sistem perencanaan sumber daya manufaktur, sistem pengendalian manufaktur, dan sistem keteknikan. Ini Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, Computer Aided Manufacturing, simulasi dan prototipe. Nah, ini semuanya terkait. Oke, ini menjadi diolah di dalam Computer Integrated Manufacturing. Saya menggabungkan sistem produksi fisik seperti robotika, CAM, kontrol mesin dengan sistem informasi berbasis komputer, sehingga semuanya kalau sudah diolah dalam computerized IT, information technology, maka insya Allah atau harapannya adalah kinerjanya akan semakin cepat, pengolahan datanya semakin cepat, keputusan juga semakin cepat, produktivitasnya menjadi lebih tinggi, sehingga perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Karena semuanya hampir sekarang itu berbasis teknologi, terutama computerized. Sistem informasi pemasaran, dari namanya kita sudah tahu apa fungsinya, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misalkan ringkasan penjualan, mendukung keputusan yang berkaitan dengan program pemasaran atau marketing mix, mencakup 4P, produk, tempat, promosi, dan harga, atau product, place, promotion, and price, place, promotion, and price, ya gitu. Artinya misalkan di suatu daerah itu cocoknya kita kirimkan produk apa sesuai dengan karakter yang ada di sana. Ini namanya marketing mix. Nah, kalau dilihat dari bagannya seperti ini ya. Yang sebagai inputnya adalah riset pemasaran, informasi tentang pemasaran, kemudian pemeriksaan transaksi, semuanya masuk ke basis data, dan kemudian menjadi informasi tentang forecasting atau ramalan penjualan, tentang produk, tentang tempat, promosi, dan harga. Kita lanjutkan ya. Kemudian sistem sumber daya manusia ya, sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System, yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia atau kepegawaian, misalnya tentang informasi pengolahan gaji, pajak, tunjangan, dan kinerja pegawai. Kemudian juga sering disebut sebagai HRIS, Human Resource Information, HRMIS ya, Human Resource Management Information, dan Human Resource Management System. Oke. Ini gambar bagannya dari input gajian, riset, dan intelijen, kemudian masuk ke basis data, diolah menjadi perencanaan SDM, perekrutan, kompensasi dan tunjangan, dan agregasi laporan negara. Artinya bahwa begini, kita banyak peluang lah ketika kita mengolah apa yang ada dalam industri, ilmu dalam teknik industri, kemudian kita ubah kita kemas dalam sistem informasi, maka banyak yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita garap, yang bisa kita develop menjadi sebuah sistem informasi. Ya bayangkan saja kalau semuanya masih terhitung secara manual, maka akan sangat lama, dan ini menjadi lebih efektif dan efisien ketika kita bangun, kita wujudkan dalam bentuk sebuah sistem informasi atau computerized. Sistem informasi ini pembagian yang lain adalah sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Satu, sistem pemrosesan transaksi, dia ini digunakan untuk mendukung proses transaksi, maksudnya ya, sistem informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan apa. Satu, misalkan transaksi, sistem pemrosesan transaksi atau sering disebut dengan transaction processing system atau TPS. Yang kedua, sistem informasi manajemen, yaitu saat digunakan untuk mendukung proses manajemen atau manajemen information system. Sistem otomasi perkantoran, untuk mengotomasi kegiatan operasional perkantoran, Office Automation System atau OAS. Sistem pendukung keputusan, sistem yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Ini mata kuliah kita ada, dan saya yang ngampu gitu. Kemudian sistem informasi eksekutif atau executive information system, biasanya digunakan untuk pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif. Kemudian sistem pendukung kelompok grup
support system atau sistem yang digunakan untuk pengambilan keputusan secara berkelompok. Kemudian sistem pendukung cerdas yaitu intelligent support system atau sering disebut dengan ISS, yaitu sebuah sistem yang dia bisa menggunakan bisa memberikan alternatif keputusan apa yang akan ditempuh. Mungkin ini dulu, nanti bisa kita lanjutkan di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.